Hai teman-teman semuanya, saya Joshua Fabian. Jadi pada video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dan saya sudah mengambil satu topik obrolan yang cukup seru untuk kita bahas kali ini, yaitu gadget dibeli untuk rusak. Hah? Gadget dibeli untuk rusak? Ya, kalian nggak salah dengar teman-teman. Jadi topik obrolan kita kali ini gadget dibeli untuk rusak. Nah, kira-kira apa ya maksudnya? Pasti kalian sudah pada berpikir keras nih, atau kalian punya asumsi. Silakan kalian tuliskan di kolom komentar dulu kira-kira apa ya maksud dari topik obrolan kita kali ini, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita masuk ke topik obrolan kita yang lebih dalam, teman-teman, ada 2 poin yang nantinya akan saya goals kita lah. Jadi ada 2 poin nanti tujuan utama dari video ini. Yang pertama adalah kalian tahu kenapa gadget kalian itu gampang rusak. Nah, lalu poin kedua kalian tahu kalau misalnya kalian tahu kenapa gadget kalian itu mudah rusak, maka kalian juga akan lebih tahu cara untuk menanggulanginya, teman-teman. Jadi supaya gadget kalian menjadi lebih awet. Nah, kayak gitu, teman-teman. Oke deh, sekarang kita akan berbicara mulai dari gadget, teman-teman. Jadi gadget itu bisa didefinisikan sebagai sebuah barang elektronik yang membantu pekerjaan kita atau aktivitas harian kita, teman-teman. Jadi gadget itu banyak banget jenisnya, tetapi yang paling populer itu kayak misalnya handphone, terus ada laptop, terus ada kamera, teman-teman. Nah, gadget zaman sekarang ini sudah sangat-sangat multifungsi, teman-teman. Berbeda dengan 10 hingga 20 tahun yang lalu, teman-teman. Gadget masih pada fungsi dasarnya. Contohnya aja nih kayak handphone. Fungsi dasarnya handphone adalah untuk berkomunikasi. Lalu laptop ya paling dulu untuk bekerja kayak gitu. Terus kamera ya dulu hanya untuk motret kayak gitu ya, teman-teman. Coba kalian lihat gadget zaman sekarang. Untuk handphone aja, handphone dulu hanya bisa komunikasi. Sekarang handphone bisa untuk motret, bisa untuk main game, bisa untuk internetan. Dan dulu itu kalau misalnya handphone, satu kamera aja itu udah sangat luar biasa, teman-teman, bisa selfie, teman-teman. Tapi sekarang handphone, kalian lihat handphone kameranya bisa sampai 3 dan 4, teman-teman. Macem-macem fungsi kamera, ada yang kamera jauh, ada kamera dekat, ada yang bisa ngasih efek bokeh dan lain-lain, teman-teman. Itu sangat-sangat hal yang sangat luar biasa, perkembangan teknologi yang sangat cepat banget, teman-teman, dinamis banget. Terus untuk laptop dulu hanya untuk bekerja, tapi sekarang udah ada laptop gaming, speknya gila-gilaan, dan fungsinya macem-macem. Ada juga tuh saya terakhir lihat produknya apa ya, kalau nggak salah Asus kalau nggak salah. Jadi laptop ini udah ada layar, di bawahnya nih ada layar lagi 2, jadi laptopnya itu layarnya 3, teman-teman. Aduh, gila. Itu matanya kemana-mana itu. Jadi ini main game, di sini buat nyetel musik, di sini buat lihat sosmed, teman-teman. Itu sangat luar biasa. Terus kayak misalnya kamera nih, kamera zaman sekarang juga udah multifungsi. Dulu hanya untuk motret, tapi sekarang udah bisa untuk video, sekarang bisa ditambahkan preset, habis itu juga ada anti getarnya, dan lain-lain, teman-teman. Luar biasa banget perkembangan teknologi zaman sekarang. Nah, tapi teman-teman, ada tapinya. Setiap barang yang kita beli itu biasanya juga ada umurnya, teman-teman. Setiap gadget kita ada umurnya. Nah, selain tadi kita sudah berbicara tentang multifungsi, itu memang sangat-sangat menarik konsumen untuk membeli barang, teman-teman. Jadi suatu barang yang multifungsi, gadget yang multifungsi itu pasti akan menarik konsumen untuk beli. Tetapi umur dari gadget kita itu dia nantinya yang akan menentukan untuk kita membeli barang baru lagi, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang fungsinya nih. Saya yakin banget 100% bahkan 1000% produsen-produsen gadget ini pasti sudah memiliki teknologi yang lebih muktahir dan lebih canggih, teman-teman. Hanya saja mereka merilis itu sedikit demi sedikit. Jadi contohnya aja memori HP nih. Saya yakin memori zaman sekarang itu udah lebih bahkan sampai tera-tera juga mereka pasti bisa menciptakan, teman-teman. Hanya saja yang dirilis ke publik perlahan-lahan. 1 giga dulu, nanti mulai lagi 2 giga, terus ada RAM 3 giga, RAM 4 giga, kayak gitu. Rilisnya perlahan-lahan, teman-teman. Setiap tahun dirilis lebih bagus lagi speknya, dirilis lagi lebih bagus speknya. Tujuannya apa? Supaya kita sebagai konsumen, kita akan merasa bahwa oh nih speknya lebih bagus, beli. Oh nih speknya lebih bagus, upgrade lagi, beli gadget lagi, teman-teman. Jadi itu membuat kita akhirnya terus mengganti HP kita, teman-teman, dan kita merasa bahwa oh gadget saya ini kok
ini ya lemot ya, kayaknya saya harus upgrade nih kayak gitu. Jadi spek yang baru yang keluar itu secara tidak langsung apa ya, mengintimidasi kita supaya kita membeli barang baru itu teman-teman, karena kita merasa bahwa gadget kita sekarang udah kuno banget nih, udah waktunya beli gitu. Jadi seakan-akan gadget kita ini udah waktunya ganti teman-teman, karena udah nggak layak lagi. Kita akan merasa kayak gitu kalau kita ngelihat spek yang baru zaman sekarang teman-teman. Berikutnya pasti produsen akan memikirkan gimana caranya supaya si konsumen ini beli lagi. Contohnya tadi yang tidak hanya untuk meningkatkan spek. Meningkatkan spek itu memang bisa membuat kita menjadi beli gadget yang baru ya teman-teman. Tapi ada satu hal nih yang kalian sadar atau kalian tidak sadar ya teman-teman. Jadi gini, setiap waktu berjalan itu pasti kalian, HP kalian atau gadget kalian, laptop kalian, semuanya pasti ada yang namanya update system teman-teman. Entah itu update system, entah itu update aplikasi, entah itu update software dan sebagainya macamnya teman-teman. Itu pasti akan ada, entah itu tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun teman-teman, pasti itu akan ada. Sedangkan memori di gadget kalian pastinya terbatas teman-teman, pasti terbatas. Dan di saat itu sudah penuh, nah itu akan membuat gadget kalian menjadi sangat-sangat lemot teman-teman. Nah makanya kayak HP itu pasti ada update-nya, apalagi software semakin lama. Mungkin juga orang yang bikin software itu juga kerjasama teman-teman dengan produsen dari gadget teman-teman. Kenapa? Karena software semakin lama semakin canggih juga akan semakin berat. Kalau misalnya semakin berat, otomatis perlu gadget yang speknya lebih tinggi. Nah ini saling apa ya, bisa dibilang simbiosis mutualisme teman-teman, saling menguntungkan seperti itu. Jadi kalau ada aplikasi yang kita butuhkan, semakin besar aplikasinya, kita juga butuh gadget yang speknya lebih tinggi lagi teman-teman. Jadi ini wah, dari mana-mana kena teman-teman. Akhirnya ketika kita install aplikasi yang berat dan HP kita lemot, dan mau nggak mau kita bakal terintimidasi lagi. Kita merasa bahwa kok HP kita lemot ya, HP kita udah mulai rusak nih, saatnya udah beli HP baru nih kayak gitu. Jadi ini sangat-sangat mempengaruhi kalian teman-teman. Makanya kalau misalnya ini salah satu tips aja ya, kalau misalnya saya membeli gadget baru teman-teman, saya pasti perhatikan untuk update softwarenya teman-teman, update software dan update aplikasinya. Contohnya aja kalau misalnya di HP Android itu, kalau misalnya di HP Android ada kayak apa ya namanya, Google Play Store teman-teman. Nah di Play Store itu kalian bisa pilih teman-teman, kalian bisa pilih update-nya otomatis atau update-nya pas ada wifi, atau tidak diupdate sama sekali teman-teman. Nah biasanya kalau saya nih, saya milih tidak diupdate sama sekali teman-teman. Jadi saya hanya mengupdate aplikasi yang benar-benar saya butuhkan. Biasanya update yang aplikasi yang benar-benar urgent tuh kayak misalnya aplikasi untuk komunikasi kayak WhatsApp kayak gitu teman. Tapi kalau misalnya aplikasi-aplikasi kayak sosmed, saya nggak terlalu butuh sih kayak gitu. Jadi nggak update pun nggak masalah buat saya kayak gitu. Jadi seringkali orang itu nggak sadar bahwa HP-nya itu update-nya nyala sehingga lama-lama memorinya kemakan. Apalagi kok aplikasinya itu jalan semua teman-teman. Kalian nggak sadar mungkin di HP kalian itu aplikasinya banyak yang running teman-teman. Jadi banyak yang running secara bersamaan, itu membuat HP kalian lemot. Belum lagi kalau misalnya ada update itu membuat memori kalian kemakan dan membuat HP kalian akhirnya menjadi cepat panas. HP cepat panas menjadi lemot, akhirnya juga bisa nyerang ke baterainya teman-teman, dan juga bisa nyerang ke macam-macam, juga bisa layarnya panas, dan kalian akan merasa bahwa kok HP ini cepat rusak ya, oh mungkin ini udah waktunya ganti nih. Nah itu dia. Jadi itu yang membuat orang akhirnya nggak lama teman, paling punya gadget itu setahun 2 tahun akhirnya ganti lagi, setahun 2 tahun akhirnya ganti lagi. Ya karena itu dia teman-teman, karena pertama tadi mereka tertarik dengan speknya, terus kedua mereka nggak tahu cara untuk menghandlenya, akhirnya semua sistemnya update dan itu membuat gadget kalian menjadi lemot. Sama teman-teman semuanya, entah itu di HP, entah itu di laptop. Kalau di kamera mungkin jarang ya teman-teman, mungkin kayak misalnya GoPro doang ini yang ada update-nya, tapi kok kamera lain saya rasa enggak kayak gitu. Nah yang paling parah nih kayak misalnya di laptop zaman sekarang, kayak misalnya Microsoft dulu, Windows ya, Microsoft Windows dulu update-nya masih bisa dimatikan teman-teman. Sekarang
update-nya nggak bisa dimatikan kayak gitu. Kalian harus lewat registry-nya baru bisa dimatikan, dan orang awam mungkin nggak ngerti cara itu teman-teman, dan itu membuat laptop kalian, Windows kalian update terus, dan update-nya itu juga gede teman-teman. Laptop itu update-nya gede banget, dan kadang kan ada kan yang kesel mau matiin gitu, nunggu update-nya selesai baru bisa shutdown kayak gitu laptopnya. Itu nyebelin banget teman-teman. Jadi itulah yang membuat laptop kita juga akhirnya lemot. Jadi laptop sama HP ini kurang lebih sama di gadget-gadget kita teman-teman. Jadi itu dia alasannya kenapa gadget kalian mungkin lambat laun, kalian merasa gadget kalian lemot, lambat laun kalian merasa gadget kalian ini sudah rusak, sudah waktunya ganti. Ya karena itu teman-teman, memang dari pabriknya sana kemungkinan besar ya sudah memindset supaya bagaimana caranya tidak hanya customer ini membeli produk mereka untuk pertama kali dengan fitur yang sangat luar biasa terpancing untuk membeli, tetapi mereka juga memikirkan gimana caranya supaya si customer ini ada second buy-nya teman-teman. Jadi ada membeli barang itu tidak hanya sekali, tapi bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau misalnya sudah menjadi fanatik pengguna setia, bisa dibilang pengguna setia merek ini, wah tujuan mereka itu ke sana teman-teman. Jadi mereka itu pengen supaya customer itu menjadi pengguna yang setia teman-teman, pengguna yang fanatik banget dengan produk itu. Nah contohnya aja nih, banyak sekarang kita temukan orang-orang yang fanatik dengan produk Apple teman-teman. Mau apapun pokoknya Apple, wah karena udah menang merek kayak gitu. Padahal ya secara fungsi juga 11-12 kayak gitu teman, nggak yang wah banget. Tapi kan kalau misalnya orang sudah fanatik, ya pokoknya ini yang dipuji-puji teman, mau bagaimanapun speknya yang penting ini sudah fanatik. Nah tujuan dari produsen-produsen ke arah sana teman, supaya kita bisa menjadi fanatik ke produk itu. Jadi tidak hanya membeli produknya, tetapi menjadi fanatik dan akhirnya kita membeli barang itu terus menerus. Nah mungkin secara garis besar kalian udah bisa nangkap ya teman-teman, kenapa kita beli barang gadget, kita beli gadget itu untuk rusak ya teman-teman. Memang disetting kayak gitu, kita beli gadget supaya gadgetnya cepat rusak dan akhirnya kita beli lagi, walaupun caranya halus karena tidak mungkin mereka menggunakan cara yang kasar. Di set nih gadgetnya supaya cepat rusak, nah itu nama baik juga teman-teman. Kalau misalnya nama baik mereka hancur, tentu aja orang nggak akan mau beli produk mereka lagi teman-teman. Jadi caranya produsen-produsen tuh memang soft banget untuk mengintimidasi supaya kita ngerasa bahwa gadget kita ini sudah rusak dan sudah waktunya ganti teman-teman. Oke deh, jadi kalian tahu kan secara garis besar gimana alasannya kenapa gadget kalian mudah rusak. Jadi tipsnya kalau misalnya kalian mau gadget kalian awet, pertama kalian harus benar-benar cek software update-nya itu benar-benar perlu atau enggak. Aplikasi-aplikasi update-nya itu perlu atau enggak teman-teman. Lalu juga yang paling penting ini adalah kayak misalnya baterai nih teman-teman. Kalau misalnya kayak handphone dan laptop itu sangat penting kalian tahu untuk penggunaan baterai. Jadi untuk pertama kali beli kalian harus ngecasnya agak lama. Lalu berikutnya juga kalian nggak boleh ketika baterainya sudah penuh dicas terus, tentu aja itu akan bikin rusak. Apalagi kayak misalnya handphone, kalian sambil teleponan sambil ngecas itu pasti akan bikin baterainya cepet drop teman-teman. Jadi itu dia alasannya kenapa gadget kalian bisa gampang rusak. Jadi selain dari software, perawatan dari eksternalnya kalian juga perlu ketahui teman-teman. Dan cara-caranya merawat itu sudah banyak banget di YouTube teman-teman, selain dari yang saya sampaikan tadi. Tapi itu adalah bisa dibilang core-nya ya teman-teman. Jadi hal yang paling banyak membuat gadget rusak itu ya karena alasan-alasan yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman. Oke deh, jadi semoga ini bermanfaat ya bagi kalian. Semoga ini juga bisa membuat gadget kalian jadi awet teman-teman. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau opini lain, feel free kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Kira-kira tips apa lagi yang bisa membuat gadget kalian lebih awet, dan kira-kira masalah apa biasanya yang ada di gadget kalian sehingga membuat gadget kalian itu menjadi cepat rusak teman-teman. Oke deh, mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Nggak terasa ya, udah cukup lama juga. Oke deh teman-teman, semoga ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like. Kalau kalian punya opini, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Oke deh, mungkin sekian dulu. Saya Joshua Hovian. Sampai jumpa lagi di video ngobrol-ngobrol kita berikutnya. Stay healthy and God bless.